Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, saya dari Fakultas IAIN Langsa, Prodi BKI. Di sini saya akan membacakan tentang bimbingan konseling pada anak sekolah menengah pertama. Bimbingan konseling di sekolah menengah, perpindahan dari sekolah dasar ke satuan lanjutan ini merupakan langkah yang cukup berarti dalam kehidupan anak, baik karena tambahan tuntutan belajar siswa lebih berat, maupun karena siswa akan mengalami banyak perubahan dalam diri sendiri selama tahun-tahun ini. Secara berangsur-angsur, siswa akan berusaha melepaskan diri dari pengawasan orang tuanya dan akan dihadapkan pada rangkaian perubahan jasmani maupun rohani pada dirinya. Maka dari itu dibutuhkan bimbingan yang lebih lagi pada siswa dibandingkan pada saat di sekolah dasar. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan program bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan. Sekolah memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, kebutuhan siswa selama rentang umur 12 sampai 15 tahun. Kebutuhan utama pada masa ini adalah kebutuhan psikologis, seperti mendapat kasih sayang, menerima pengakuan terhadap dorongan untuk semakin mandiri, memperoleh prestasi di berbagai bidang yang dihargai oleh teman sebaya, merasa aman dengan perubahan dengan kelas mainnya. Tantangan pokok pada masa ini adalah menghadapi diri sendiri bila sudah mulai memasuki fase puberal atau masa pubertas, yaitu mengalami segala gejala kematangan seksual yang biasanya sering disertai dengan aneka gejala sekunder, seperti berkurangnya semangat untuk bekerja keras, kegelisahan atau galau, kepekaan perasaan, kurang percaya diri, dan penentangan terhadap kewibawaan orang dewasa. Yang ketiga, dan pola karakteristik lembaga sekolah. Untuk lembaga sekolah yang terletak di daerah terpencil dengan jumlah kelas yang tidak terlalu besar, pola dasar yang dapat dipegangkan ialah pola generalis. Ini berarti bahwa banyak kegiatan bimbingan dapat dipegang oleh guru-guru bidang studi dan wali kelas dengan mendapat asistensi dari 1 atau 2 guru konselor. Untuk lembaga sekolah yang terletak di lingkungan kota dengan segala problematikanya dan godaannya, apalagi dengan jumlah kelas yang besar, semakin dituntut memegang pada suatu pola dasar yang mengarah pada pola spesialisis tanpa mengabaikan sumbangan dari guru-guru bidang studi dan wali kelas. Yang keempat, bimbingan yang menyeluruh. Di sekolah menengah pertama, seluruh komponen bimbingan yang termasuk layanan-layanan bimbingan semuanya harus mendapat perhatian yang seimbang. Pemberian informasi meliputi perkenalan yang lebih luas dengan dunia pekerjaan, perkenalan berbagai bentuk pendidikan atas atau sekolah umum atau kejuruan. Yang kelima, peranan tenaga pendidik. Bimbingan konseling disesuaikan pada siapa yang memegang peranan kunci, tergantung pada pola dasar yang dipegang. Bila mana dipegang pola generalis, para guru bidang studi dan para wali kelas dan peranan kunci dengan mendapat bantuan dari 1 atau 2 guru konselor, khususnya dalam rangka layanan pengumpulan data dan konseling. Guru-guru bidang studi dapat menyisipkan banyak materi informasi dalam pengajaran, misalnya tentang cara belajar yang tepat, tentang sekolah lanjutan, dan tentang dunia kerja. Bila dipegang oleh spesialis, konselor sekolah, dan beberapa guru konselor memegang beberapa peranan kunci dengan mendapat bantuan dari guru bidang studi dan wali kelas. Konselor sekolah memegang organisasi program bimbingan dan mengadakan pembagian tugas di antara semua tenaga, misalnya para guru.
Dan terakhir, kesimpulannya. Bimbingan konseling di sekolah itu menengah memiliki pola, teknik, dan pendekatan yang berbeda dengan bimbingan konseling yang ada di sekolah dasar. Di sekolah menengah bimbingan konseling dapat menjadi pendamping dan penyeimbang bagi para siswa. Di sekolah menengah pertama, program bimbingan konseling mempunyai tujuan penyelenggaraan yang menekankan pada pemberian bekal dasar pada siswa untuk mempersiapkan ke jenjang selanjutnya. Pendekatan dan teknik bimbingan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan karakteristik lembaga sekolah. Dalam pembimbingan ditekankan pada bimbingan kelompok, dan bimbingan individu sebagai tidak lanjutnya. Bimbingan konseling di sekolah menengah atas hampir sama dengan bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Hanya saja di sekolah menengah atas, bimbingan lebih diintensifkan pada siswa. Hal ini didasarkan pada perkembangan siswa menuju kedewasaan, yang berarti permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Sekian hasil pembicaraan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.